Nah, hari ini saya akan mulai dari Pak Ihsan dulu yang mungkin juga bisa memberikan semacam gambaran. Silakan Pak Ihsan, waktunya mungkin 3 menit. Ada Pak Ihsan, bisa dibuka Pak Ihsan. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Ya. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Jadi untuk meta ini, jadi tadi ada person, ada situasi, dan ada konektivitas. Terus terang bagi kami di rumah sakit, memang kepemimpinan ini sebetulnya jadi apa namanya yang paling penting gitu ya, paling penting dalam menggerakkan roda organisasi. Ya, dalam rangka menggerakkan organisasi di rumah sakit. Hanya saja memang kalau kami di rumah sakit swasta, memang ada banyak tipe juga, Prof. Jadi kami misalnya rumah sakit yang betul-betul direkturnya itu diberikan kewenangan dalam mengelola rumah sakit. Tapi ada juga yang memang tidak semuanya diberikan kepada direktur rumah sakit. Ya. Nah, dalam kondisi-kondisi semacam ini, situasi di COVID ini, memang ada proses pembelajaran yang sangat berarti bagi kami di manajemen. Bagaimana kami harus memutuskan masa COVID ini, bagaimana untuk cepat beradaptasi, untuk cepat mengambil tindakan, untuk cepat mengambil peluang, terus juga kita bagaimana juga untuk menetralisir hambatan-hambatan yang ada di rumah sakit. Ini penting sekali seorang pemimpin untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi, gitu loh. Selanjutnya juga kami juga dituntut bagaimana untuk memberikan konektivitas. Konektivitas itu bagaimana hubungan saat awal-awal terjadi COVID misalnya, bagaimana hubungan kami dengan dinas kesehatan, terus juga hubungan kami dengan rekanan, karena kami di rumah sakit swasta itu sangat tergantung sekali dengan APD-APD yang dari rekanan, di mana saat itu misalnya harus cash dan lain-lain. Jadi hubungan kerekanan, hubungan dengan kepemerintahan, terus juga hubungan dengan lembaga-lembaga, ini penting sekali bagi rumah sakit. Di samping itu juga rumah sakit juga harus terhubung juga dengan organisasi-organisasi profesi tentunya gitu, karena yang berada di rumah sakit ini banyak para dokter ataupun perawat yang pada saat itu mungkin masih agak ragu untuk melayani pasien-pasien COVID yang ada di rumah sakit swasta. Mungkin pandangan saya itu, Prof. Oke, Pak Ihsan, jadi artinya kerangka meta leadership itu bisa ya Pak dipergunakan ya untuk rumah sakit swasta nih. Kebetulan ini rumah sakit swasta yang mungkin Hermina itu suatu jaringan Pak ya. Iya betul. Ya, jadi menarik. Nanti ada yang full director, ada yang separuh director ya mungkin ya. Dan ini tergantung pada governance masing-masing. Oke. Terima kasih Pak Ihsan. Nanti kita akan kembali lagi Pak Ihsan ya. Mungkin Pak Nur Zeli udah ada belum? Belum. Ya. Oke, Pak Nuzeli. Nah, Pak Nuzeli ini dari rumah sakit daerah ini, yang kita tahu daerah itu mempunyai penguasa ya, gubernur ya, yang terpilih oleh masyarakat atau bupati wali kota ya. Nah, apakah model-model kerangka seperti meta leadership ini bisa nggak Pak dipergunakan di rumah sakit daerah nih Pak? Silakan Pak Nuzeli. Waktunya 3 menit Pak ya. Iya Pak Laksono. Barangkali menyambut dari Pak Ihsan, barangkali itu seninya. Kalau saya mikir manajemen ini ada seninya lebih banyak. Kalau pemerintah ini contoh rumah sakit daerah ini sangat terikat dengan aturan-aturan. Kadang-kadang aturan lebih duluan daripada harus kita lakukan. Jadi harus terobosan-terobosan lebih banyak dilakukan. Nah, saya pikir tergantung personalnya juga. Barangkali yang utama adalah pemahaman tentang mengelola rumah sakit itu seperti apa gitu. Jadi saya lihat kalau kita tahu substansinya harus kita lakukan, sebenarnya kita bisa bicara dengan siapapun gitu. Ya. Kalau kita hanya mengikuti apa aturan yang ada saja, rumah sakit akan maju-maju menurut saya. Jadi kita berpikir kita mau kemana nih, visinya kayak apa gitu. Jadi kita melangkah apa ini, baru kita lihat strateginya apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita bicara COVID, saya berpikirnya gini Prof, pengalaman dari COVID aja dulu. Awal-awal Januari itu saya, waktu Wuhan itu sudah mulai demikian, saya punya satu dokter di sini yang setiap hari cekokin saya, itu perkara Wuhan. Lalu saya bilang, pengalaman flu burung kita dulu aja udah babak belur hanya 1 pasien. Kalau seperti itu udah transmisi human to human, itu berbahaya kita sampaikan. Dan saya pikir Anda memprediksi,
Kalau terjadi di Riau, kita lakukan apa? Itu yang saya pikirkan. Ya. Nah, saya sampaikan sama dia, kamu sebagai ahli paru harusnya kontribusi ke saya, kita harus lakukan apa? Kita diskusilah setiap waktu. Maka saya bilang begini, rumah sakit kita ini, kalau terjadi human to human, maka rumah sakit kita pasti kolaps. Saya harus bertarung bagaimana caranya supaya tidak kolaps. Nah, saya berpikir, lalu saya ketemu dengan Dinas Kesehatan. Saya bilang Dinas Kesehatan gini, itu ada SK Menkes menyatakan ya ada 3 rumah sakit di Riau yang jadi pusat rujukan. Kalau terjadinya model flu burung dulu, atau itu saya mudah saja. Satu pasien, kalau satu abad itu kan tidak ada masalah. Tapi kalau udah ada human to human, ini kondisinya akan berbeda, saya sampaikan. Maka saya bilang begini, saya lihat karena sudah lama tidak menangani ini, maka rumah sakitnya harus dipersiapkan segera untuk mengantisipasinya, saya sampaikan. Dan saya bayangkan adalah kalau terjadi rumah sakit saya, masa rumah sakit saya pasti padam. Justru lockdown rumah sakit saya yang lockdown nggak mengapa malah. Nah, saya langsung sampaikan sebagai ketua Persi, saya langsung sounding kawan-kawan di Persi. Saya bilang rumah sakit swasta harus ikut ini. Saya undang mereka rapat. Minimal rumah sakit sekelas aja dulu yang bisa sampai kita. Maka dengan mengindus mereka, kita buat kesepakatan. Semua harus ikut serta. Walaupun banyak penolakan, kalau banyak penolakan, makin lama saya menggunakan wewenang pemerintahnya. Saya bilang kalau nanti sudah ada bencana, itu mandatori. Itu pemerintah berlaku. Tapi ke swasta nanti diperkarakan nanti kalau tidak mau seperti itu. Sampaikan dengan sebagai kawan-kawan di Persi gitu. Nah, alhamdulillah kawan ini bisa memahami itu. Lalu saya langsung ngomong dengan ngajak gubernur supaya sama-sama memahami ini. Alhamdulillah gubernur sangat bagus tanggapannya. Kita siapkan segala sesuatunya untuk bagaimana kita mengantisipasi itu, mulai dari rumah sakit sampai seluruh Riau kita pikirkan demikian. Itu yang coba kita lakukan pada awal-awal terjadinya kemungkinan adanya wabah ini. Itu mungkin salah satu yang pengantar saya mungkin, Prof. Ya, oke. Terima kasih Pak Rusli. Jadi di RS daerah itu malah sangat penting ya. Tadi yang disampaikan menarik ya mengenai bagaimana berhubungan dengan gubernur, dengan teman-teman sama rumah sakit ya untuk menghadapi COVID ini ya. Dan ini yang menarik dengan konsep dimensi konektivitas itu ya, yang nanti minggu depan ya kita, bukan 2 minggu lagi kita bahas ya. Oke, terima kasih Pak Rusli. Kemudian berikutnya yang terakhir Pak Rukmono ya, untuk bagaimana Pak Rukmono sebagai Direktur Rumah Sakit Pemerintah Pusat ya, RSUP ya, Sarjito yang memang mempunyai misi tidak hanya pelayanan tapi juga pendidikan yang cukup kompleks dengan adanya koas dan residen dan filo yang banyak ya. Oke, silakan Pak Rukmono, bagaimana tanggapannya Pak? Iya, terima kasih Prof. Laksono dan pemerhati semuanya. Jadi Rumah Sakit Sarjito sebagai salah satu rumah sakit vertikal itu memiliki misi 2 yang paling penting, tapi intinya adalah bagaimana kita itu harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa harus membebani keuangan negara. Ini misi yang penting. Sehingga di situ harus kita mainkan peran sebagai PLU. Dan yang kedua tadi yang disepakati oleh Prof. Laks itu adalah bagaimana tentang masalah uang itu kita bisa memastikan bahwa ada continuity bisnis tadi. Nah, ini suatu hal yang memerlukan banyak persiapan dan strategi untuk bisa mencapai kedua hal itu secara sinergis. Nah, kalau kita perhatikan, salah satu tantangan di rumah sakit, khususnya di Sarjito itu adalah tentang bagaimana kita itu mengembangkan leadership skill dari SDM kita itu, yang kadang-kadang ini agak lebih sering teman-teman itu yang sifatnya technical skill, yang untuk clinical skill seperti itu memperoleh porsi yang sangat banyak, tetapi porsi untuk leadership skill ini agak terabaikan. Jadi terima kasih dalam kesempatan ini lalu kita memperoleh kesempatan untuk bisa belajar di dalam forum pembelajaran meta-analisis ini. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman itu ada yang sekarang menjadi administrator, kemudian sampai manajer, itu mereka memang ditugasi untuk sangat cermat di dalam peraturan-peraturan dan sebagainya. Nah, ketika itu berubah menjadi dia harus jadi leader, itu lalu buntu menjadi leader yang kaku, itu masih banyak di warna itu sehingga tidak bisa lincah bergerak.
Padahal kita dituntut sekarang ini harus tidak hanya menjadi leader, tetapi juga menjadi cracker ya, artinya mencari jalan dan menyiapkan konsep untuk membongkar aturan-aturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang sekarang itu kita alami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin melihat bahwa ternyata ada kebutuhan yang berubah. Jadi sebagai leader atau manajer itu ada pekerjaan-pekerjaan yang berubah. Ini berdasarkan survei itu mengatakan bahwa ternyata kita sebagai manajer atau leader itu sekarang ini lebih banyak harus memanage stakeholder yang berbeda-beda. Itu yang pertama, yang paling banyak. Kemudian juga kita harus memiliki tanggung jawab untuk cross-functional yang meningkat. Nah, ini juga memerlukan keterampilan tersendiri. Kemudian juga ada perubahan lingkungan bisnis. Kemudian juga tentang pekerjaan-pekerjaan itu sekarang bahkan kalau di rumah sakit pendidikan ini sudah dan rumah sakit rujukan itu ada pekerjaan yang skopnya itu menjadi multinasional. Nah, ini juga ada kebutuhan tersendiri. Kemudian sekarang ini juga waktunya Pak. Nah, ini yang karena itu Prof. Laksono kita sangat mendukung upaya ini dan kita mendorong pegawai kita untuk belajar. Terima kasih. Oke, ya. Jadi ini tanggapan dari 3 direktur rumah sakit yang mungkin kita bisa lihat dari swasta, dari daerah dan rumah sakit pusat ya, bergerak pusat ya. Ini memang positif semua ya dengan adanya kerangka seperti ini. Nanti Pak Hans akan membahas setelah Pak Andre ya. Oke, nah dari titik ini ya, kita masuk ke sisi atau dimensi yang cukup menarik ya. Memang ini tadi saya katakan ya bahwa ketika menganalisis sebuah konsep ya, seperti kepemimpinan itu bisa abstrak sekali ya, dan banyak sekali tadi teori ataupun framework untuk leadership ya. Tapi kita akan coba yang abstrak tadi itu kita analitik secara lebih detail. Leader itu di tengah yang diawasi, dilihat, dan juga yang sangat penting dalam bahasa Jawa itu dirasani itu ya. Dirasani itu dikunjingkan juga ya. Ini leadernya cuma mikir terus nggak ada action ya. Atau di Pak Andi ya, kok actionnya gusah-gusuh lah. Ya, ini emang menarik ya. Jadi kembali lagi bahwa ini suatu semacam analisis atau pembahasan dari seorang peneliti Pak Andi terhadap dunia luar yang para leader di lapangan yang mereka menjadi pelaku-pelakunya. Nah, ini menarik. Jadi yang Pak Andi sebutkan atau uraikan itu penuh dengan mungkin ada jargon juga ya, kata-kata yang cukup menarik, paradoksal atau meta paradoksal. Ini menarik. Jadi lebih sulit dibanding apa yang mungkin di lapangan. Tapi kalau saya boleh katakan, di lapangan itu lebih sulit, lebih complicated dibanding papernya Pak Andre. Ya, oke. Nah, untuk itu saya akan tanya dulu Pak Hans ya. Pak Hans ya di Surabaya ini ya. Pak Hans, waktu di Harvard, di Boston itu ya Pak Hans melihat enggak orang-orang kayak Pak Andre ini ya, yang memang mereka peneliti leadership ya, tapi kerjasama dengan para leader di lapangan. Jadi ada sebuah simbiose mutualistik ya. Bagaimana Pak Hans? Ya, silakan. Ya, justru masih Prof. Laksono. Jadi selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati sekalian. Jadi ketika kami mengikuti ini program ini sekitar 3 tahun lalu ya. Jadi satu program yang sangat komprehensif di mana ada perpaduan antara peneliti-peneliti, kemudian dosen ya, kita bicara dosen ini baik dari manajemen maupun dari public health maupun dari sisi praktisi rumah sakit ya. Nah, mereka semua ini jadi bergabung di dalam sebuah center seperti yang kita pernah diskusikan, Prof. Laksono. Di center itu bagaimana aplikasi teori dan penelitian ini bisa dijabarkan di dalam kasus-kasus di lapangan di berbagai belahan dunia. Jadi saya kira 3 unsur ini menjadi sangat penting, Prof. Laksono, di dalam bagaimana implementasi teori-teori yang tadi disampaikan oleh Pak Andre. Demikian, Prof. Ya, ini yang menarik ya. Kita akan coba untuk mempraktekkan juga apa yang terjadi di Harvard untuk
pakai di Indonesia dan tentunya dengan modifikasi ya. Tapi yang jelas ada pandangan akademisi dan ada pandangan praktis. Oke. Nah sekarang saya akan kembali ke para praktisi, para direktur di lapangan yang mungkin saya akan tanya dulu pada Pak Rukmono ya, Pak Rukmono ya. Ya, Pak Rukmono kira-kira bagaimana pendapat Pak Rukmono mengenai apa yang dibahas oleh Pak Andri ini ya, dari pengalaman Pak Rukmono meniti karir. Saya tahu Pak Rukmono itu bukan dari manajemen awalnya, tapi dari seorang klinisi ya, yang Opskin, SPOG ya. Kemudian pada saatnya itu pindah ke manajemen ya. Ini bagaimana Pak? Teori-teori leadership ini bisa dipakai nggak dalam pengembangan karirnya nih? Silakan Pak Rukmono. Ya. Terima kasih Prof. Lak. Jadi benar ya bahwa di awal karier saya itu memang lebih banyak ke arah klinisi lalu menjadi. Jadi kalau kita lihat ini ada suatu yang penting itu adalah tentang perubahan orientasi. Selama ini kita belajar leadership itu mulai dari insight lalu keluar seperti itu. Tapi ternyata di dalam prakteknya yang saya alami sendiri dan itu ternyata juga dibenarkan di dalam beberapa literatur yang saya pelajari itu ternyata kita itu akan lebih bisa belajar kalau pendekatannya itu outside in. Jadi outside in itu orang itu belajar dari melakukan sesuatu dulu, baru kemudian berpikir untuk memperbaikinya. Nah ini yang ternyata lebih cocok di sini dan itu di Sarjito insya Allah kita terapkan dengan cara kita membuat project-project. Jadi pegawai-pegawai itu kita challenge untuk bisa melakukan sesuatu aksi, kemudian sambil dibimbing kita perbaiki sambil jalan dengan melakukan proses berpikir untuk perbaikannya bagaimana. Jadi itu menarik dan ternyata itu lebih efektif daripada kalau kita itu memikirkan dulu sampai tuntas gitu, ternyata tidak ada eksekusi. Nah ini yang sekarang sudah kita praktikkan dan ternyata itu justru memberikan experience yang lebih live seperti itu. Demikian, Prof. Masih Pak, tapi ada sebuah tadi yang dikatakan Pak Andre ya. Tadi Pak Andre mengatakan mengenai misalnya decisif dan thinking. Tadi teori-teori seperti ini dirasakan berlaku nggak pada saat COVID ini berjalan, Pak? Sangat berlaku. Jadi sangat berlaku. Jadi ternyata lebih efektif kita itu yang terjadi di COVID itu kan ada kejadiannya yang harus menuntut action. Nah itu lebih baik karena di dalam situasi seperti ini itu kebiasaan kita itu kan merencanakan sesuatu dulu sampai matang gitu baru nanti melakukan aksi. Jadi kita punya semboyan bahwa di situasi seperti ini itu akan lebih penting speed daripada perfection gitu. Nah ini yang tadi ternyata cocok. Jadi yang disampaikan oleh Pak Andri tadi itu bahwa sebaiknya kita itu action dulu sambil berpikir gitu setelah itu memperbaikinya. Nah ini konteksnya lalu menjadi lebih istilahnya itu lebih cocok untuk kita melakukan itu daripada kita itu memikirkan segala sesuatunya seperti itu actionnya tidak muncul-muncul. Ini kelemahan yang ternyata dulu kita alami kemudian setelah oh iya ya ternyata lebih baik kita itu do action dulu sambil nanti thinking kemudian. Jadi ini pendekatan ini yang kita sebut sebagai outside in itu. Jadi kalau yang disampaikan Pak Andri tadi memang hal-hal itu apakah kita menjadi decisive atau menjadi risk taker itu menjadi kombinasi dari implementasi itu. Tapi intinya adalah bahwa ternyata kita itu perlu mengajak semua tim kita itu untuk bersama-sama menyelami gitu. Jadi kasarannya kalau di dalam itu karena orang itu ternyata pada dasarnya manusia itu memiliki kemampuan beradaptasi dan bisa untuk menggunakan akal untuk learning sehingga ada pembelajaran dan manusia itu memiliki kemampuan untuk membuat prediksi. Nah ini yang harus kita kombinasikan dari konteks itu supaya bagaimana kita itu bisa mengkombinasikan dalam
bentuk adaptasi itu. Jadi hasil-hasil pembelajaran kita itu, kemudian kemampuan untuk melakukan prediksi itu harus dilakukan dengan action first gitu loh, yang paling penting. Nah ini terima kasih, kita lalu secara sistematis tadi disampaikan oleh Dr. Andre bahwa memang rumusannya akan seperti itu. Tetapi sekali lagi, saya berkeyakinan bahwa orientasi outside in itu akan menjadi lebih efektif di saat ini daripada kita itu harus inside out seperti itu, Prof. Oke, makasih Pak Roko. Jadi ini kata kunci yang saya catat memang antara berpikir dengan action itu memang harus seimbang, Pak ya. Ini yang nanti minggu depan kita akan bahas dalam model berpikir yang loop, yang Mobius itu yang kita pelajari di meta leadership. Oke, saya akan berpindah ke Pak Nuzeli ya di Pekanbaru ya. Di Pak Nuzeli ini tadi Pak Andre berkali-kali menyatakan bahwa seorang direktur dalam masa COVID ini harus pandai betul untuk mengelola BOS ya, atau bukan mengelola ya, mengatur ya, tanda kutip ya, tapi tanpa pemerintah ya, Pak Andre ya. Ya. Nah, ini bagaimana pengalaman Pak Nuzeli dalam konteks Pak Nuzeli sebagai direktur rumah sakit daerah yang kita tahu bosnya itu kan powerful sekali ya, gubernur ya. Kalau rumah sakit vertikal kan menteri kesehatan, tapi juga tidak mudah dipindah-pindah. Tapi kalau di daerah itu kalau Pak Gubernurnya atau Bu Gubernurnya tidak happy ya dalam waktu semalam bisa diganti ya. Gimana Pak Nuzeli? Apakah teori-teori ini bisa dipakai? Silakan Pak Nuzeli. Terima kasih Prof. Saya bilang menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Andre sebetulnya. Saya lebih menarik lagi itu yang meta paradoxical leadership itu. Dalam kondisi yang seperti ini memang kita campur aduk kepala kita. Kita harus ngapain aja, harus ada risiko, semua harus kita lihat. Tapi saya mencoba membagi dua, Prof. Pertama, saya bicara keluar. Pertama tuh yang saya ingin yakinkan adalah how to manage my boss. Kenapa? Otoritas di pemerintah ini harus dari bos saya gitu. Nah, saya harus memikirkan how to manage my boss. Jadi gimana supaya beliau yakin apa yang saya lakukan ini benar. Dan beliau yakin, ya saya percaya dengan Anda, apa yang Anda kerjakan, saya akan percaya. Itu inti dari yang Prof sampaikan tadi itu. Kalau besok diganti, dia ngapain kerjaannya seperti ini, kan gitu, kira-kira demikian. Tapi alhamdulillah gubernur saya profesional sekali, Prof. Beliau tidak mana seperti itu. Beliau melihat bahwa apa yang dilakukan dinilai dengan baik dan apa yang harus dilakukan harus diberikan konfirmasi dengan beliau. Sehingga kepercayaan diberikan itu saya gunakan untuk menggunakan pisau ini ke orang lain, demikian. Nah, untuk itu kita bicara meta paradoxical leadership tadi, bagaimana memanage, gimana men-lead. Nah, kalau biasanya dalam kondisi normal kita bisa tinggal memanage saja, lihat ini itu. Nah, barangkali waktu men-lead ini kadang terpaksa tampil kita. Tampil, tapi saya sepakat dengan Dr. Andre tadi bahwa tidak harus kita yang ada di situ. Bagi saya yang penting adalah waktu saya sampaikan, itu berjalan. Tidak harus ada Nuzeli di situ. Itu biasanya saya demikian kalau ketemu dengan kawan-kawan gitu. Nah, berarti kalau bos saya sudah setuju, maka kebijakan diambil, dia akan setuju. Saya bicara keluar sampai ke dinas kesehatan dan sebagainya, stakeholders yang ada, versi kawan-kawan di rumah sakit semua, sehingga kita satu pemahaman bahwa Riau harus bebas dari COVID kalau itu terjadi nanti di sini gitu. Nah, gimana kita mengatasi rakyat? Karena rumah sakit saya juga masuk pendidikan. Saya memikirkan gimana pelayanan harus berjalan, pendidikan harus berjalan terus juga, dan COVID juga diatasi juga. Internal, saya buat tim hospital disaster plan. Saya tidak mau tahu itu, saya bicara akreditasi saja. Hospital disaster plan harus dibuat. Coba timnya, saya bilang sama mereka, kalian gunakan pemikiran kalian sama-sama, lalu konfirmasi ke saya apa harus dilakukan. Kenapa? Karena tempat tidur saya tidak ada yang dengan negatif, tidak ada, semua nggak ada. Gimana persyaratan harus dilakukan? Nah, saya punya teman-teman yang punya inovasi-inovasi gitu. Saya membuat ruangan-ruangan dengan rekayasa-rekayasa sehingga memenuhi. Malah kita buat ruangan khusus dengan menggunakan VAR UV untuk disinfeksi. Kita gunakan ruang-ruangan. Saya punya bahan presentasinya kemarin sudah presentasikan di lingkup kawan-kawan di Arsada sebetulnya demikian. Nah, inovasi-inovasi itu kita lakukan untuk bagaimana kita mempercepat sehingga rumah sakit kita siap untuk menjadi pusat rujukan. Karena di Riau, karena ada 47 rumah sakit tetap oleh gubernur, maka saya akan menjadi pusat tumpuan akhirnya. Jadi mana pasien yang tiba-tiba harus butuh ICU, butuh dialisis, harus saya yang siapkan. Dan itu belum ada sebelumnya. Ini kan kejadian tidak kita pikirkan sebelumnya. Maka semua harus kita buat keputusan demikian. Nah, saya buat dengan kawan-kawan prinsipnya adalah safety for workers, healthy for patient. Itu intinya yang kita buat prinsip dulu. Kalau itu kalian kerjakanlah. Apa yang kalian kerjakan itu nanti laporkan ke saya. Yang penting kita koridornya itu. Maka terakhir sampaikan satu hal saya buat motonya begini lah. Kita bersatu
peduli, ikhlas untuk kemenangan. Jadi semua boleh berbuat, tapi satu tujuannya, dan itu konfirmasi dan saya yang memimpinnya itu. Itu yang kita lakukan dengan kawan-kawan. Dan tidak ada saya di sana. Siapapun kawan-kawan saya boleh berbuat, apapun yang mereka buat. Yang penting saya akan report setiap pagi. Apa yang terjadi pagi-pagi, dilaporkan pagi, nanti silakan kerjakan lagi, sehingga semua bisa jalan dengan baik. Saya tidak tahu apakah mudah-mudahan konsep-konsep meta leadership ini bisa akan mungkin kita lebih pahami. Saya akan belajar dengan baik, dan barangkali Prof, mana tahu nanti itu bisa pengayaan, jadi tools yang lebih baik lagi untuk ke depan. Nah, sekarang saya lagi mempersiapkan pasca ini apa yang dilakukan. Saya sudah buat tim satu lagi sekarang. Nah, kalau setelah ini terjadi, nanti kita lihat pikiran dari sekarang. Ke depan kita melakukan apa rumah sakit ini. Nah, sekarang dari pikiran pikirkan. Jangan nanti pikirkan, sekarang harus berbuat dulu. Nah, Oke, masih. Ya. Jadi artinya Pak Duseli memang sudah mempraktekkan ya. Dan ini yang menarik, kadang-kadang kita mempraktekkan sesuatu, tapi mungkin teorinya di belakang ya. Jadi kita membungkus lagi gitu ya, mencocokkan, melihat apakah kita tuh benar nggak sesuai teori tadi ya. Ini demikian ya. Karena kembali lagi rumah sakit daerah itu sangat nuansa atau aspek politiknya itu kuat ya. Jadi memang ini yang hati-hati betul dalam mengelola pos ya. Oke, nah kemudian yang ketiga nih saya kembali ke Pak Ihsan ya. Pak Ihsan yang ada di Hermina ya. Pak Ihsan, jadi mohon nanti bisa, Pak ini sudah menyiapkan semacam PowerPoint juga ya, Pak Andre ya. Saya juga ingin tanya Pak Irfan ya, Pak Ihsan ya, ketika mengelola jaringan tadi ya, apakah ketika memilih atau memindahkan direktur itu kompetensi itu masuk nggak sebagai semacam indikator yang menentukan apakah seorang direktur yang baik itu nanti pindah ke rumah sakit yang besar, kompleks yang tidak begitu baik itu ya tetap di situ atau dimasukkan training dulu atau bagaimana. Kalau yang jelek ya di PHK ya, diputus kontrak. Gimana Pak Ihsan, silakan. Boleh pakai itu PowerPoint yang sudah disiapkan tadi. Iya, saya sudah mengirimkan PowerPoint-nya. Nanti yang pertanyaan Prof nanti saya coba jawab gitu ya Prof ya. Mungkin bisa ditampilkan. Waktunya amat ya, singkat ya. Iya, iya. Baik, lanjut saja. Lanjut. Iya, lanjut. Dilanjut slide-nya. Nah ini sudah dijelaskan Pak Andreas, jadi nggak saya bahas lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Yang ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak Andreas. Saya lanjut lagi. Oke. Sebelumnya lagi. Oke. Saya mau menambahkan, kita sebagai pimpinan ini kita berfungsi juga penyeimbang ya. Penyeimbang tadi kita tidak boleh terlalu memanjakan karyawan, gaji terlalu besar atau misalnya kurang atau bagaimana. Jadi kita juga harus memberikan pelayanan kepada dokter sebagai partner kita. Kita juga memberikan kepentingan kepada pasien, terus juga asuransi, pemerintah, pemilik saham, dan organisasi profesi. Jadi sebagai direktur kita harus memberikan keseimbangan ke semua pihak ya. Di dalam kasus COVID ini tentunya direktur ini pada awal-awalnya kita tentunya misalnya kita butuh dengan pemerintah ini bagaimana saat itu misalnya PTM tidak ada terbatas, terus juga APD terbatas, terus juga mungkin untuk pemeriksaan PCR sangat terbatas. Jadi kita terus berkontak dengan karyawan kita bagaimana karyawan ini diyakinkan kalau dia bekerja itu nanti akan aman, APD-nya aman dan lain-lain. Dengan pemilik saham juga kadang-kadang mungkin ada yang wah bagaimana kalau rumah sakit kita nanti terima COVID, jangan-jangan pasien itu tidak mau nanti ke rumah sakit kita. Hal-hal semacam ini seorang direktur kita harus bisa memastikan, meyakinkan ke semua stakeholder yang ada. Lanjut lagi. Nah, terus terang kami di rumah sakit swasta pada tahap COVID ini tantangannya cukup berat ya. Jadi saat mulai COVID itu di awal Maret, pasien itu sudah mulai turun ya. Pasien itu sampai turun itu bisa lebih dari 50%, baik rawat inap, perawat jalan gitu. Apalagi lebih turun lagi setelah anjuran dari pemerintah untuk tidak
ke rumah sakit gitu loh. Nah, ini yang membuat rumah sakit itu akan kesulitan cash flow ya. Di samping itu saat itu mungkin BPJS masih belum bayar, tapi sekarang alhamdulillah sudah dibayar, tapi kita tetap juga harus meningkatkan mutu untuk ke pasien, kita juga harus aman, terus kita juga harus mempersiapkan SDM-nya, karena ada beberapa dokter itu, misalnya di kami ada dokter-dokter yang udah di atas 60 mungkin untuk tidak praktek, terus juga ada dokter-dokter yang punya penyakit tertentu juga tidak mau praktek, jadi kami juga dihadapi dengan tantangan-tantangan seperti itu, dan manajemen harus mampu bisa berkomunikasi dengan para DPJP untuk mengatur misalnya praktek-praktek mereka. Di samping itu juga kita dengan keterbatasan IT gitu ya. Bagaimana dengan kondisi sekarang itu misalnya pelayanan telemedicine ya yang dilakukan oleh rumah sakit, ternyata untuk beberapa pasien masih belum suka nih melakukan untuk telemedicine ke rumah sakit, tapi terus kita berproses untuk hal-hal semacam ini. Nah, ditambah dengan kejadian yang luar biasa ini, memang terus terang tadi kita hambatan-hambatan ini semakin membutuhkan kemampuan seorang pemimpin untuk bisa beradaptasi, dan tadi disampaikan bagaimana kita bisa mengeksekusi hal-hal demikian. Lanjut lagi. Nah, ini yang paling penting juga kompetensi untuk pemimpin di saat-saat ini. Mungkin seorang pemimpin bisa bagaimana dia berfungsi sebagai komandan, bisa dia sebagai guru, atau bisa dia sebagai sebagai teman gitu ya. Nah, selanjutnya lagi yang paling penting di masa-masa COVID ini memang kompetensi pemimpin ini untuk entrepreneurship. Lanjut. Nah, sebagai entrepreneurship, kita banyak teman-teman di rumah sakit swasta tuh menganggap bahwa COVID ini, waduh, jangan-jangan ini bukan hambatan bagi kami untuk pasien gitu, tapi ada teman-teman yang saat begitu COVID, dia mampu menyiapkan ruangan-ruangannya untuk menyiapkan ruang isolasi untuk siap untuk menerima pasien. Terus juga mampu merubah kelemahan-kelemahan yang ada di rumah sakit kita menjadi kekuatan. Misalnya tadi pasien berkurang, tentunya dengan era COVID ini, apalagi dari Kemenkes sudah tarif yang bagus, mereka ambil peluang itu. Terus kemampuan negosiasi. Nah, seorang pemimpin harus mampu menegosiasi, ya terutama mungkin dengan partner-partner kita, dengan klien-klien kita, bagaimana rumah sakit bisa meyakinkan mereka bahwa kita akan bayar kalau beli APD ataupun membeli bahan untuk pelayanan di rumah sakit, kita akan tepat waktu. Bagaimana juga kita membuat jejaring yang luas, ya, jejaring yang luas dengan organisasi-organisasi lain, supaya rumah sakit kita juga bisa tetap survive. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana kita juga harus terus inovatif, harus kreatif gitu ya, sehingga roda organisasi ini bisa berjalan. Dan tadi sudah disampaikan juga Pak Andreas bahwa pemimpin kita ya harus mampu untuk mengelola, untuk menjadi risk taker yang prudent. Terus terang, kalau di rumah sakit kami, Prof. Laksono, jadi kita berprinsip belajar itu kita anggap sebagai, bekerja itu kita anggap sebagai belajar. Ya, jadi proses belajar. Jadi kadang-kadang level manajer ataupun misalnya level kepala urusan, kita memberikan pelatihan mereka kalau ada situasi-situasi tertentu, itu misalnya untuk jadi ketua, dia untuk jadi leader apapun. Nah, kita diharapkan kalau mereka menjadi leader di situ, kita anggap mereka harus menganggap bahwa itu adalah bagian proses belajar. Ya, jadi belajar itu kapan saja, dan ditugaskan apa aja, itu kita anggap harus itu merupakan proses pembelajaran bagi kita semua. Tadi pertanyaan dari Prof, bagaimana di rumah sakit jaringan itu untuk distribusi para direktur. Terus terang di kami itu memang penilaian-penilaian itu kami ada kompetensi dasar, ada kompetensi teknis, ada manajerial, juga ada leadership, ada juga entrepreneur. Terus terang bahwa dengan kondisi grup itu memang terus terang bahwa kita sebetulnya mengalami hambatan untuk kaderisasi, ya.
kaderisasi, karena organisasi ini berkembang tentunya butuh kader yang sangat banyak. Nah, menciptakan kader ini yang butuh effort kita yang lebih banyak. Seorang pemimpin saya anggap dia akan berhasil kalau dia mampu menciptakan kader. Jadi jangan sampai kita jadi pemimpin, kalau anak buah kita pintar, itu menjadi saingan. Itu nggak boleh. Justru kita harus bangga. Jadi kita bangga bahwa kita bisa menciptakan kader-kader untuk menggantikan kita semua. Baik, itu aja Prof dari saya. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Ihsan. Ya, jadi menarik ini di jaringan rumah sakit atau chain hospital seperti Hermina ini memang ada keuntungannya, tapi juga punya apa yang menarik dari Pak Ihsan ya, kekurangan regenerasi juga nih, karena banyak kebutuhan nih. Ada berapa rumah sakit Pak ya? Iya, Totalnya berapa rumah sakit ya Pak? Total berapa? 38 Pak. 38, berarti ada 38 direktur ya Pak ya? Tahun ini rencana 40, ya. 40 ya, ini nggak mudah ini untuk mencari direktur yang mempunyai standar Hermina yang baik tadi ya. Oke, nanti kita akan masuk ke sana juga ya pada regenerasi tadi. Oke, sebelum kita akan masuk ke diskusi, mungkin Pak Andre mau sedikit merespon apa yang disampaikan oleh para panelis ya. Baik, terima kasih Prof. Laksono, terima kasih Pak Rukmono, Dr. Nurzali, juga Dr. Iksan. Satu hal di dalam pemahaman mengenai meta leadership ini, ketika kita terpicu oleh situasi, memang respon yang paling penting. Apakah kita akan melakukan hal-hal yang benar? Ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan sebenarnya. Memang secara insting kita bisa melakukan sesuatu ya. Ada hal-hal di dalam list dari meta leadership itu yang bisa kita kerjakan. Namun akan lebih baik kalau ada pengetahuannya di sana. Nah, oleh karena itu ketika ada training mengenai kepemimpinan, biasanya settingnya itu ada dibuat betul-betul seperti situasi yang real gitu. Ada training camp. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu ikut training leadership yang serius itu biasanya juga akan dilakukan seperti nature challenge ya, kemudian case yang dipaparkan di satu tempat yang mirip seperti aslinya. Supaya apa? Supaya ketika nanti Bapak dan Ibu berada di dalam situasi yang real, maka pengetahuan-pengetahuan tadi bisa muncul. Nah, sehingga di dalam diskusi ini kami bisa melihat bahwa researcher yang mengembangkan meta leadership sepertinya mereka juga melihatnya kan post facto ya. Setelah ada kejadian Katrina, kemudian bom Boston dan seterusnya, mereka mengobservasi, diulang lagi, di rewind apa yang dilakukan oleh para leader. Ya, kemudian didokumentasi sehingga jadilah konsep meta leadership ini. Dan bukan tidak mungkin dari pengalaman-pengalaman kita jika memang ada risetnya, nanti ada yang lebih kompleks lagi atau lebih baru lagi, namun lebih efektif ya dibanding dengan meta leadership. Terima kasih, Prof. Laksono. Ya, terima kasih Pak Andre. Ya, oke, kita akan masuk diskusi dengan para peserta program ini. Tapi sebelumnya kita akan survei dulu ya. Jadi Mbak, tolong ditayangkan. Jadi ini survei ya mengenai sesi kedua ini. Coba ditayangkan. Nanti bisa diklik di chat ya. Di chat ya. Jadi ini surveinya. Di mana? Oh ini, surveinya di situ ya. Ya, seperti biasa, Anda nggak usah pakai nama, tapi asal lembaga ya. Mohon sebutkan rumah sakit mana. Ya, kemudian berikutnya. Nah, ini pemahaman Anda tentang dimensi person dalam meta leadership ya. Ini apa ya, seperti biasa sebelum mengikuti diskusi dan sudah mengikuti. Kemudian emotional intelligence tadi yang disinggung oleh Pak Andre ini bisa diisi ya. Kemudian sifat-sifat kepribadian pemimpin meta. Ini. Nah, ini tolong Anda bisa isi. Kemudian pendapat Anda tentang diskusi hari ini, ya Anda bisa mengisi seperti itu. Nah, kemudian ini yang ambil Anda diskusi ini, tolong Anda mengisikan juga ya, apakah Anda ingin pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Jadi ini skill ya. Memang ini tadi yang dikatakan Pak Andre ya, apa kita harus masuk camp ya. Apakah untuk rumah sakit jaringan Hermina itu yang calon direksi di masa mendatang itu juga harus ada program pengembangan leadership untuk yang muda-muda ini. Apa kurikulumnya. Nah ini semua menjadi satu hal yang menarik sehingga tolong Anda
tulis ya kebutuhan Anda ini bisa lebih dari satu. Oh, saya butuh keterampilan konseptual atau komunikasi atau menangani konflik atau berbicara di depan umum dan seterusnya. Termasuk lainnya ya. Lainnya Anda tulisnya di situ bisa 1, bisa 2, 3, 4. Nanti kita akan analisis ya. Oke, nanti Anda kirim. Nah, kita akan lihat pada saat sebelum kita tutup diskusi ini.